Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-29. Akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Mengapa Tuhan menyebut orang percaya sebagai orang kudus di dalam Alkitab? Bersama-sama. Allah memandang semua orang percaya sebagai orang-orang kudus karena mereka yang ada di dalam Kristus telah dikuduskan dari segala dosa mereka dan mengenakan kebenarannya melalui persatuan mereka dengan Kristus yang mati dan menggantikan mereka dan bangkit kembali. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, ketika kita mendengar istilah orang kudus, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Mungkin kita sering membayangkan orang kudus itu adalah orang yang sangat saleh dan sempurna. Tapi tahukah saudara, Alkitab memberikan kita pemahaman yang jauh lebih dalam. Dalam sudut pandang Injil, seorang kudus bukanlah seorang yang telah menggapai standar moral tertentu sehingga dia mendapatkan gelar itu. Melainkan, dia adalah seseorang yang telah dipisahkan oleh Allah karena karya Kristus, bukan karena pencapaian pribadinya. Nah, ini disebut sebagai pengudusan secara posisi. Status yang diberikan Allah kepada orang percaya karena penyatuan mereka dengan Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Kristus Yesus telah membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Jadi ketika Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus sebagai orang-orang kudus, saudara, pada saat yang sama mereka itu penuh dengan masalah moral dan menyelewengkan praktek-praktek rohani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Namun, meskipun demikian, pengudusan itu tidak berhenti hanya pada status. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, yakni menjalani proses perubahan terus-menerus dalam kuasa Roh Kudus. Ini yang disebut sebagai pengudusan progresif, yaitu proses bertumbuh dalam kekudusan secara praktis sebagai wujud nyata respon atas anugerah Allah, bukan sebagai syarat keselamatan. Jadi, hidup kudus adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam kita dan persekutuan kita dengan Kristus. John Calvin menegaskan bahwa kekudusan adalah tanda bahwa kita dipilih Allah dan sedang diarahkan untuk menuju kepada kekekalan. Dari sini ada 3 implikasi penting bagi kita ketika kita sedang menghadapi peperangan rohani, godaan dan tuduhan. Yang pertama, identitas kita itu ditentukan oleh Kristus, bukan oleh performa kita. Kita tidak mengejar kekudusan supaya kita diterima, melainkan karena kita sudah diterima di dalam Kristus. Jadi di tengah godaan, kita dipanggil untuk tetap mengingat dan menghargai proses pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dengan menyadari bahwa semuanya hanya karena anugerahnya. Kemudian yang kedua, hidup kudus adalah respons, bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Pengudusan juga adalah proses di mana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya kepada anugerahnya yang memulihkan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Kevin DeYoung, menjadi kudus bukan berarti menjadi sempurna, tetapi menjadi setia di dalam pertobatan. Kemudian yang ketiga, kita bergantung penuh pada Kristus di dalam proses ini. Sinclair Ferguson pernah berkata begini, pengudusan adalah karya Roh Kudus, tetapi melalui persekutuan erat dengan Kristus. Untuk itu, dalam pergumulan melawan peperangan rohani kita, saudara, kita tidak sendirian. Kita bisa datang kepada Kristus di setiap saat dan merasakan kasih karunia-Nya yang cukup untuk memperbaharui kita terus-menerus.
Dan pada akhirnya saudara, kekudusan adalah karya anugerah dan panggilan untuk hidup sesuai dengan identitas baru kita sebagai milik Allah. Dalam dunia yang menilai manusia dari performa, Injil menegaskan bahwa kita dikuduskan karena kasih Allah, bukan karena kelayakan kita, saudara. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri kembali. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita dikuduskan di dalam Kristus dan kita dipanggil untuk menghidupinya, kita perlu datang ke hadapan Tuhan dan melihat dan menyelidiki hati kita. Apakah kita ketika menghadapi godaan, kita begitu menikmatinya sehingga kita merasa bahwa kita layak untuk mendapatkannya? Atau justru ketika kita mengalami tuduhan dalam hidup kita, kita merasa tidak layak, kemudian menjauh daripada Tuhan? Sebab seringkali saudara, ketika di tengah godaan kita mungkin mengingkari proses pengudusan yang sementara berlangsung dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mendapatkan godaan itu, kita merasa bahwa itu adalah validasi hidup kita, sehingga membuat kita menjadi tinggi hati. Atau sebaliknya, ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita menjauhkan diri dan berusaha untuk memodifikasi perilaku kita supaya tampak layak di hadapan Tuhan. Dan berulang kali kita melakukan itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita, mari kita sama-sama masuk di dalam doa pertobatan. Silahkan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran Injil yang terus mengkalibrasi hati kami, Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa identitas kami di hadapan Tuhan, kami disebut sebagai orang kudus karena Kristus telah menebus kami, dan kami menghidupi pengudusan itu secara berkala bersama-sama dengan Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami jatuh, ketika kami berada dalam godaan, kami menjadi orang yang tinggi hati. Ketika kami gagal, kami menjadi orang yang minder dan menjauhkan diri dari Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali, ini bukan tentang performa kami Tuhan, tapi ini tentang penebusan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.